Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Allah hadir dan memberkati dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkuasalah firman-Mu atas setiap kehidupan kami. Tuhan juga yang menjamah, Tuhan juga yang memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi acuan dalam iman kami, dalam mengiring Tuhan dari hari ke hari kami. Berfirmanlah Tuhan, urapilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan kuasa daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dan maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siapkan hati dan pikiran kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, doa kami Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan semua dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Dimanapun kita beribadah, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, doa dan harapan kami kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita pada hari ini dalam kitab Yudas. Kitab Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai 23. Hari ini ada nasihat firman Allah bagi setiap kita yang mengiring Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu menghadapi situasi yang cukup rumit ini, kita perlu nasihat firman Allah untuk menguatkan iman kita. Yudas pasal pertama ayat yang ke-17 sampai 23. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dapat menyimaknya. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang cemar oleh keinginan dosa. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ayat firman Allah ini menjadi nasihat dalam kehidupan kita dimanapun kita berada hari ini. Di dalam menghadapi situasi yang cukup sulit, dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman akhir-akhir ini yang kita alami. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, Yudas tampil hari ini. Kitab Yudas tampil kepada setiap kita untuk menjadi jawaban atas penguatan iman kita di dalam Tuhan. Kalau kita hari ini mulai lemah iman, kalau hari ini kita mulai goyang iman, kalau hari-hari ini iman kita mulai nggak bertumbuh atau lesu, tetapi ada nasihat firman Allah yang luar biasa yang datang dari kitab Yudas untuk saudara dan saya agar teguh di dalam iman. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, penulisan kitab Yudas, Yudas sendiri yang menulis. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas yang menulis kitab ini adalah Yudas saudaranya Yakobus. Nah, Yakobus adalah saudaranya Yesus. Yakobus ini adalah saudara kandungnya daripada Yudas. Maka ketika Yakobus disebut saudara Yesus, maka Yudas pun adalah salah satu dari saudaranya Yesus yang menulis kitab Yudas ini. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, dan kitab Yudas ditulis dengan tujuan untuk memberi nasihat kepada gereja Tuhan. Kitab Yudas ditulis untuk memberi
peringatan kepada umat Tuhan, memberi teguran kepada iman orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Nah, Yudas sendiri menulis tidak menonjolkan pribadi Yudasnya, tetapi dia lebih menonjolkan tujuannya, yaitu memuliakan Kristus di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, selama kita bertarung iman di bumi ini dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, ada banyak hal yang membuat iman kita mulai jatuh. Ada banyak hal yang membuat iman kita terpuruk. Apapun persoalankah, pergumulankah, kehidupan kita kah, persoalan kita sehari-hari. Tetapi hari ini Kristus datang lewat surat Yudas yang menasihatkan kepada saudara dan saya agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam iman, dan kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, maka mari sama-sama kita melihat kitab Yudas menasihatkan kepada saudara dan saya hari ini. Yang pertama, ada nasihat yang datang dari Yudas secara baik dan benar dalam kebenaran firman Allah ini yang sudah kita baca tadi dalam Yudas pasal pertama ayat 17 sampai 23. Maka nasihat firman Allah yang disampaikan Yudas kepada seluruh umat yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang beriman di dalam Kristus adalah yang pertama, hidup saudara dan saya harus tampil beda. Tampil beda Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan bukan berarti kita aneh. Bukan berarti ketika semua orang pakai baju putih terus kita tiba-tiba pakai baju hitam, itu aneh. Ya kan? Atau ketika mungkin semua orang pakai baju merah, tiba-tiba saudara dan saya mungkin pakai warna yang mencolok, warna pelangi-pelangi yang orang lain akan memberi perhatian, ini orang aneh. Berbeda bukan berarti aneh Bapak Ibu. Berbeda bukan berarti kita menjadi sorotan yang menjadi syak bagi banyak orang. Tetapi berbeda yang dimaksud saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita harus berbeda dalam iman kita di dalam Kristus. Iman kita di dalam Kristus, pengharapan kita di dalam Kristus, bahkan pengiringan kita di dalam Kristus, yang Yudas kehendaki saudara dan saya memiliki perbedaan dengan orang lain. Orang lain rajin ke gereja, orang lain rajin melayani, orang lain mungkin melakukan kegiatan-kegiatan agamawi mereka dengan giatnya mereka. Tetapi persoalannya, banyak orang yang melakukan hal demikian, iman mereka tidak bertumbuh. Mereka hanya melakukan hal-hal rutinitas agamawi mereka. Tetapi hari ini saya percaya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan media ini, engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan tetap taat kepada kebenaran firman Allah. Nah, berbeda yang dimaksud saudaraku dikasih dalam Tuhan adalah ketika saudara dan saya beriman, kita beriman gak biasa-biasa. Iman kita adalah iman yang memiliki integritas. Iman kita adalah iman yang memiliki komitmen yang baik. Teguh berdiri di dalam iman. Yudas menasihatkan melalui kebenaran firman Allah ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, agar saudara dan saya tetap teguh berdiri di dalam iman, agar saudara tetap teguh berintegritas, agar saudara dan saya tetap teguh memiliki komitmen dalam saudara dan saya mengiring Tuhan. Kalau dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayatnya katakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Menjadi serupa dengan dunia itu biasa-biasa saudara. Tetapi ketika kita beda dari dunia, iman kita berintegritas, iman kita memiliki komitmen bersama-sama dengan Tuhan, kita udah tampil beda. Karena iman kita, pengharapan kita bukan terletak pada hal-hal agamawi kita.
Iman kita, pengharapan kita bukan terletak pada rutinitas agamawi kita, tetapi iman kita terletak kepada kebenaran firman Allah, Injil Kristus, dan setiap karya Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan iman kita hanya kepada hal rutinitas agamawi mereka, Bapak Ibu, akan ada masanya di mana setiap saudara dan saya tidak dapat beribadah, berhimpun di dalam sebuah gedung, di dalam sebuah tempat. Akan ada masanya kita akan beribadah mungkin secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tetapi ketika kita memiliki perbedaan, saudaraku dikasih dalam Tuhan, apapun keadaannya, sesulit apapun bangsa ini, sesulit apapun dunia, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, yang kupercaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudaraku adalah saudara-saudara yang tetap teguh di dalam Tuhan. Saudaraku adalah saudara-saudara yang tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan adalah orang-orang yang tetap setia, mengiring, memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Dan hal ini hal yang luar biasa, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita tidak serupa dengan dunia. Dunia boleh berpikir dengan pikirannya yang menuju kepada kebinasaan, tetapi orang yang beriman, orang benar dalam Kristus Yesus, dia akan memikirkan hal-hal kerajaan surga. Dia akan memikirkan hal-hal apa yang baik di mata Tuhan. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menerima nasihat firman Allah ini, melalui kitab Yudas katakan, kita harus tampil beda. Apa yang harus beda dalam kehidupan orang Kristen? Yang harus beda dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketika hidup saudara dan saya hidup menjauhi segala hal yang jahat. Perbedaan orang yang benar, perbedaan anak-anak Allah, perbedaan orang yang cinta akan kebenaran firman Allah, ketika hidupnya menjauhi segala kejahatan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Roma pasal yang 12 tadi, kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Nah, Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam kasih Allah, ketika saudara dan saya hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka hendaklah saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita sekalian menjauhi setiap hal-hal yang jahat. Kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengar baik, bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika saudara dan saya tinggal dalam anugerah dan kasih daripada Tuhan, maka setiap pekerjaan kita hendaklah pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, hendaklah pekerjaan kita memuliakan nama Tuhan. Apapun kegiatan kita, apapun cara hidup kita, hendaklah di dalamnya ada dalam perkenanan Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Karena ketika kita tampil beda, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika orang bekerja, mungkin dia sama-sama karyawan di sebuah perusahaan, atau dia sama-sama pedagang di sebuah pasar atau market gitu ya. Mungkin dia seorang pengusaha, tapi ada perbedaan antara pekerjaan orang benar dengan pekerjaan dunia. Ketika engkau bekerja sebagai karyawan, orang lain mungkin dia korupsi waktu atau dia korupsi uang, tetapi orang benar dia akan disiplin akan kehidupannya, dia akan datang tepat waktu, dia akan pulang tepat waktu. Dia nggak korupsi sama sekali. Ketika dipercayakan dengan keuangan yang kecil, dia dapat dipercayakan dengan keuangan yang besar pun dia dapat dipercaya. Maka orang-orang benar, orang-orang jujur, orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan, yang tampil beda, akan dipakai Tuhan, akan dipromosikan Tuhan, akan tetap terus naik dan tidak akan pernah turun. Demikian janji firman Allah. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita tampil beda di hadapan Tuhan, yang pertama tadi kita menjauhkan diri dari kejahatan. Yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, tampil beda yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Masih dalam kitab Roma pasal 12 tadi ayat yang ke-19.
Ayat 19 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Maka yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau dunia ini suka membalas yang jahat dengan yang jahat, suka membalas yang baik dengan kebaikan, maka anak Tuhan di akhir zaman, nasihat firman Allah, hendaklah saudaraku dikasih dalam Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, orang percaya harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dan izinkan Allah yang bekerja atas kehidupan saudara dan saya, izinkan Allah yang berkuasa atas hidup saudara, sehingga ketika saudara hendak membalas kejahatan itu, bagian Allah akan bekerja. Karena bagian Allah akan membela anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada orang yang berlaku curang kepada kita, ketika ada orang yang berlaku kurang ajar kepada kehidupan kita, ketika ada orang yang mencoba meremehkan kehidupan kita, dengar baik Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita punya Bapa yang sanggup mengangkat kita, kita punya Bapa yang sanggup memulihkan keadaan kita, kita punya Bapa yang luar biasa, yang sanggup mengangkat kita lebih tinggi daripada apa yang dipandang dunia hina. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, janji firman Allah, kita bersama-sama dengan Allah, dan apapun yang kita kerjakan bersama-sama dengan Allah, Allah membuat segala sesuatunya mendatangkan keberhasilan. Gak usah balas kejahatan lah. Sedangkan yang baik kita kerjakan pun belum tentu di mata orang baik. Ketika sesuatu yang tidak baik kita kerjakan, bahkan Alkitab katakan kalau ada orang baik membalas kelakuan yang baik, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Karena orang-orang yang demikian pun melakukannya. Tetapi perbedaannya ketika saudara dan saya disebut dengan anak-anak Allah, ketika kita mampu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru Alkitab katakan, mintalah berkat dari mereka yang mengutuk kamu, mintalah berkat dari mereka yang menganiaya kamu, mintalah berkat dari mereka yang menista keadaanmu. Dan itu tampil beda, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan itu iman, itu adalah pengharapan di dalam Kristus. Dan yang Allah kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya, agar kita tampil beda dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang pertama tadi tampil beda adalah menjauhkan kejahatan. Yang kedua tampil beda adalah tidak membalas kejahatan. Yang ketiga tampil beda di dalam Tuhan adalah tetap berbuat baik dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu, sesulit apapun keadaanmu, seterpuruk apapun keadaanmu, bahkan sehebat apapun keadaanmu hari ini, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengar baik, tetaplah menjadi pribadi yang baik di dalam Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik, karena perbuatan baik memang tidak menyelamatkan, tetapi anak-anak Allah yang diselamatkan oleh darah Yesus harusnya berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka yang keempat, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 11, saya bacakan demikian firman Allah. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yang keempat, saudaraku dikasih dalam Tuhan, hendaklah ketika kita tampil beda, kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, yang saya sudah sampaikan tadi, hendaklah ketika kita bekerja, ya pekerjaan kita juga berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melangkah, melakukan setiap aktivitas kita, apa yang kita kerjakan pun tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Ketika kita melangkah, tujuan kita benar, pikiran kita baik, dan kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti memberkati langkahmu. Tuhan memberkati langkahmu dengan keberhasilan. Tuhan memberkati masa depanmu, dan Tuhan memelihara atas setiap apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya.
Saudaraku dikasih dalam Tuhan, tampil beda memang nggak gampang. Ketika kita memang harus menjauhi yang jahat, itu nggak gampang. Ketika kita tidak membalas kejahatan, apalagi ketika kita melihat ada orang yang jahat, yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, lalu kita nggak balas, itu juga nggak gampang, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tetap berbuat baik dalam situasi yang tidak mendukung pun juga tidak gampang. Dan tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan pun tidak mudah. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, daging ini lemah. Daging ini seringkali jatuh dalam pertarungan iman kita. Seringkali daging ini selalu kalah. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengandalkan kuasa daripada Tuhan, ketika saudara dan saya mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus, hidup bersama-sama dengan Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah, Bapa di sorga kita akan memberikan kekuatan. Bapa di sorga kita akan memberikan kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan, persoalan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada nasihat firman Allah dalam kitab Yudas ini di ayat yang ke-19. Kitab Yudas tadi pasal pertama ayat ke-19 ada nasihat, dikatakan demikian. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Maka yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang dikehendaki Allah dalam kitab Yudas memberi nasihat kepada orang-orang benar, kepada orang-orang Kristen di akhir zaman, kepada gereja Tuhan dimanapun saudara dan saya berada, yaitu memelihara kesatuan tubuh Kristus, memelihara kesatuan dimanapun saudara dan saya berada. Kita bisa beda pandangan, kita bisa beda paradigma, kita bisa beda organisasi mungkin dalam beribadah dimanapun kita berada. Tetapi yang saya mau katakan, ketika kita memiliki dan menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya adalah satu di dalam Kristus. Nah, seringkali saudaraku dikasih dalam Tuhan, seringkali yang kita hadapi begini. Iblis berusaha masuk, iblis berusaha menyusup dalam kehidupan kita dengan yang namanya perbedaan. Ketika yang satu dengan yang lain berbeda pendapat, yang satu dengan yang lain berbeda cara pandang, saudaraku dikasih dalam Tuhan, maka hal ini akan menimbulkan titik-titik ketidaksukaan, ketidakenakan, dan menimbulkan titik-titik perpecahan, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan hal ini seringkali dipakai oleh iblis, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan iblis senang, iblis tertawa, iblis bersuka cita ketika dia melihat ada anak-anak Tuhan saling berseteru. Ada perbedaan-perbedaan pandangan. Gereja satu menganggap diri lebih benar, gereja satu menganggap dirinya paling tepat dalam menafsirkan. Tetapi yang Allah kehendaki, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita boleh berbeda-beda, kita boleh beda cara pandang, tetapi kita satu di dalam Kristus, yaitu Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, perbedaan-perbedaan ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan sudah nyata. Bukan sebuah dongeng atau cerita fiksi belaka, enggak. Yang satu menganggap dirinya paling benar, yang satu menganggap nubuatannya paling tepat, yang satu menganggap firmannya paling bagus. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, nasihat firman Allah dalam kitab Yudas yang dicatat hari ini, agar saudara dan saya memelihara kesatuan tubuh Kristus dimanapun kita berada. Organisasi kita mungkin bisa beda, tetapi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dengar baik, kita semua satu di dalam Kristus. Kita akan digodok dengan yang namanya perbedaan, kita akan diuji dengan yang namanya perbedaan. Mungkin cara pandangnya lain, gak apa-apa dengan cara pandangnya. Yang penting tidak mengganggu imannya kepada Kristus. Apalagi kita, ketika kita tidak bersependapat dengan dia, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan iblis suka menyusup dengan hal-hal yang demikian, saudara dikasih dalam Tuhan.
Yang kedua, iblis juga suka masuk dalam apa? Ketika saudara dan saya mulai tidak taat kepada kebenaran firman Allah. Seringkali logika kita berputar. Sehingga ketika kita hanya memakai logika kita nggak pakai iman kita. Maka iblis akan tertawa ketika anak-anak Tuhan hidup dalam yang namanya kekhawatiran. Kita mulai terpecah satu dengan yang lain. Alkitab katakan mereka adalah pemecah belah. Yang dikuasai hanyalah keinginan-keinginan dunia ini, bukan keinginan Allah, bukan kehendak Allah. Yang mereka lakukan adalah apa? Memecah belah. Aduh, ngapainlah kamu berbuat itu? Kamu aja lagi susah sekarang. Untuk apa berkorban? Ya kan? Untuk apa kamu berbuat untuk pekerjaan Tuhan? Toh hidup kamu susah. Bapak Ibu dengar baik. Nasihat-nasihat seperti ini adalah nasihat-nasihat dari dunia, bukan dari Tuhan. Karena kita percaya ketika Allah memberkati kita, Allah akan memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kesatuan, seringkali yang dirusak iblis adalah suasana hati kita. Ketika kita tadi berbeda pendapat, lalu kita mulai nggak taat, suasana hati kita dibuat oleh iblis mulai nggak enak. Iblis buat suasana hati kita mulai nggak tentram. Iblis buat hati kita mulai diisi dengan keirian, kedendaman, kepicikan. Alkitab kita katakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, penting dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita hidup dalam nasihat firman Allah untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus, baik juga kita menjaga hati kita, agar hati kita tetap tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar hati kita tertuju kepada apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, akan tampil pengejek-pengejek. Di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah, ketika kita hidup dalam jalannya Tuhan, ada banyak orang yang berusaha begini, aduh kamu jangan sok suci lah, toh buktinya kamu juga tetap miskin. Tuh katanya ikut Tuhan diberkati, tapi sampai sekarang kamu tetap miskin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, yang saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, kehidupan kita mengiring Tuhan, tolak ukurnya bukan harta kekayaan dunia ini. Ketika kita hidup miskin di dunia, yang Allah jamin kepada saudara dan saya adalah hidup kita berkecukupan, terpelihara oleh Tuhan. Karena kalau kita ikut Tuhan, orientasinya hanya kepada berkat jasmani. Saya mau katakan iblis juga tawarkan. Tetapi mari, ketika ada pengejek-pengejek yang tampil akan kehidupan kita, akan iman kita, akan pengiringan kita kepada Tuhan, tetap teguh, tetap kuat, pegang janji firman Allah. Dia adalah Allah yang setia membela dan memberkati saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, nasihat yang pertama tadi adalah agar saudara dan saya tampil beda. Yang kedua adalah memelihara kesatuan. Yang ketiga Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan adalah mempertahankan iman. Di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ketiga di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita semua, kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, iman di masa yang sangat sulit ini memang akan mengalami yang namanya pemurnian. Akan terlihat di mana orang yang memang selama ini pengiringan Tuhannya sungguh-sungguh atau tidak. Akan terlihat selama ini ketika kita beribadah dengan situasi yang seperti ini, akan terlihat mana orang-orang yang beriman.
Mana orang-orang yang selama ini hanya melakukan kegiatan agamawi mereka saja. Tetapi dengar baik Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita beribadah dimanapun kita berada hari ini, engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di tempat ini, yakinlah teguh kepada Tuhan, yakinlah pegang kebenaran firman Allah, agar iman kita kuat di dalam Tuhan. Nasihat kitab Yudas kepada saudara dan saya, agar kita mempertahankan dan memperjuangkan iman kita. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, seringkali iman kita hanya kalah dengan pertarungan-pertarungan yang kecil, pertarungan-pertarungan logika yang kecil. Contohnya begini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita mungkin mulai lapar, bagaimana kita ini mulai lapar nih sekarang, semuanya urusan perut, kita nggak bisa buat apa-apa. Dan ada orang yang coba menawarkan, kalau kamu mau makan, kamu jual imanmu, kamu pasti bisa makan. Hal yang sepele. Atau juga ada orang yang bisa menjual imannya karena jabatan. Oke, kamu akan bisa naik jabatan, kamu akan kita promosikan menjadi pemimpin. Tetapi soalnya satu, kamu harus ganti agamamu, kamu harus tinggalkan Yesusmu, kamu harus hidup dalam sesama dengan kami. Hal yang sepele, hal yang kalau bahasa sekarang tuh hal yang receh-receh. Iman kita dijual dengan yang demikian. Atau karena kesulitan ekonomi, kalau kamu gak punya uang nih, kita punya uang nih, kita kasih uang. Tetapi soalnya satu, apa? Jual imanmu, pindah agamamu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hal yang demikian bukan lagi hal yang tersembunyi di akhir zaman ini. Hal yang demikian adalah hal yang sudah ada di depan mata kita, sudah nyata. Tetapi dengar baik, sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, pegang Injil kebenaran firman Allah, pegang semua janji Tuhan. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti menjagai, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti mencukupkan. Allah tidak akan mempermalukan anak-anak Tuhan. Allah tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa, hebat, dahsyat. Dia Allah yang sungguh sanggup mengadakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jangan khawatir, jangan ragu. Karena di akhir zaman ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, nasihat untuk mempertahankan kebenaran firman Allah, nasihat untuk mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Hendaklah kita sama-sama berjuang untuk itu. Dan ketika kita mempertahankan iman yang Allah kehendaki, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, untuk mempertahankan iman kita di bumi, untuk mempertahankan iman kita di dunia ini, yang Allah kehendaki saudara dan saya menjadi teladan iman bagi sesama kita. Saudara dan saya menjadi teladan iman bagi keluarga. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan menjadi teladan iman bagi anak-anakmu. Anak-anak menjadi teladan iman bagi generasimu. Orang-orang tua engkau menjadi teladan iman bagi orang-orang muda. Bayangkan, ada banyak orang yang sudah lama jadi orang Kristen tapi tidak bisa menjadi teladan iman. Bukan untuk orang banyak, hanya sebatas lingkup keluarga pun tidak bisa jadi teladan iman. Maka tidak heran ketika di dalam rumah tidak ada teladan iman. Keluarga itu ketika punya problem, punya pergumulan, gampang goyang, gampang putus asa, pesimis. Coba ketika kita mengiring Tuhan, sudah berapa lama kita jadi mengiring Tuhan? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Bapak Ibu dengar baik, anak-anak Allah, orang-orang yang percaya di dalam Kristus, hendaknya menjadi teladan iman bagi sesama, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi gereja Tuhan, dan bagi bangsa ini. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, hal yang demikian tidak banyak ditemui. Tidak banyak. Di mana ada keluarga yang mampu membawa keluarganya untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak keluarga yang sekarang justru dalam situasi seperti ini
Mereka nyaman-nyaman saja ketika mereka tidak beribadah. Dan ini akan mengalami pemurnian, Bapak Ibu. Dan ini akan mengalami yang namanya proses perapian yang menyala-nyala. Ketika dasarnya benar, ketika pondasinya baik, maka api sehebat apapun akan memurnikan iman kita di dalam Tuhan. Maka pesan saya sebagai hamba Tuhan kepada Bapak Ibu dimanapun engkau berada hari ini, mari jadi teladan iman. Orang tua jadi teladan iman bagi anak-anakmu. Anak-anak, orang muda, mari jadi teladan iman bagi sesamamu, satu generasi. Saya berdoa kepada seluruh suami-suami yang ada di rumah. Saya berdoa kepada seluruh suami-suami yang ada dimanapun engkau berada hari ini. Nasihat firman Tuhan, jadilah imam atas rumah tanggamu. Jadilah imam atas keluargamu. Jadilah imam dimanapun engkau berada. Tapi bayangkan ketika engkau pria, suami-suami, ketika kerohanianmu tidak lebih rohani daripada seisi rumahmu, maka keluargamu akan kehilangan teladan imam. Maka keluargamu akan kehilangan imam dalam rumah tangga. Mari bangkit. Mari sekarang sudah waktunya untuk kita sama-sama untuk tetap unggul di dalam Kristus. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, sudah waktunya. Kita nggak bisa santai-santai lagi dalam mengiring Tuhan. Kita nggak bisa santai-santai, oh nantilah untuk menunda setiap apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak. Mulai hari ini kita komitmen di dalam Tuhan. Nasihat firman Allah, mari kita tampil beda. Iman kita beda, kita punya iman yang berintegritas. Kita punya iman yang komitmen di dalam Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus. Perbedaan-perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi ketika kita satu di dalam Kristus, maka perbedaan itu akan melebur menjadi satu. Segala sesuatunya kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita tetap setia mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Jangan khawatir, jangan ragu. Allahku adalah Allah yang mencukupi segala keperluan kita. Allahku adalah Allah yang hebat. Allahku adalah Allah yang hidup. Allahku adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dan sampai hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam Tuhan berada, engkau yang ada di rumah, engkau yang ada menonton media ini, kami berdoa, tetap pertahankan Injil kebenaran firman Tuhan. Tetap pertahankan iman kita. Situasi ini kita nggak tahu sampai kapan. Situasi ini kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tetapi yang kupercaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah memelihara orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan. Kiranya firman ini meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tetap kuat, tetap teguh, andalkan Tuhan. Percaya di dalam Kristus. Yesus yang memelihara, Yesus yang menjamin, dan Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu, kami menerima nasihat firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu itu memeteraikan seluruh kebenaran firman-Mu itu Tuhan dalam hati kami, agar kami tetap kuat, agar kami tetap waspada, agar kami tetap berjaga-jaga Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini Tuhan, kami mau tetap beribadah, kami mau tetap memuji Tuhan, kami mau tetap merenungkan firman Tuhan, dan kami mengundang Kristus dalam kehidupan kami, dan kami mengundang Kristus dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bahkan ketika kami beribadah, kami percaya dengan iman, Yesus hadir bersama-sama dengan kami untuk memberkati, melindungi, dan membentengi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap umat Tuhan yang menyaksikan media ini Tuhan. Dan kuasa daripada Roh Kudus menjamah, memulihkan keadaan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan berikan solusi yang terbaik. Karena kami tahu ketika kami berharap kepada Tuhan, Allah memelihara kehidupan kami, dan pengharapan kami tidak akan kecewa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami, menegur dan menasehati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami merenungkan dan menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan akhiri ibadah kita ini dengan doa berkat. Kita nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berkat yang berlimpah. Di akhir ibadah kami pada hari ini, kami kembalikan segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang baik, yang mengasihi dan yang menolong kami. Setiap ibadah kami pada hari ini Tuhan, biarlah ibadah yang menyenangkan hati-Mu, dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu menjadi bahagian kami, sehingga kami Tuhan kuat di dalam Engkau dan senantiasa mengasihi-Mu dan memuliakan Engkau dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati persembahan umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kami mau berpisah, Tuhan Engkau berkatilah kami dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua katakan amin.